subscribe dan tekan belnya. Berjumpa kembali dengan saya, Sam, teolog Protestan Karismatik di BFM channel ini. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang doktrin Trinitarianisme Kristen, khususnya terkait dengan keberatan-keberatan yang diajukan atas doktrin ini. Karena bahasan ini cukup panjang, maka akan saya bagi menjadi 2 episode video. Pada video 1 ini saya akan secara ringkas menjelaskan tentang doktrin Trinitas dan menjawab tuduhan bahwa doktrin Trinitas itu tidak alkitabiah, karena istilah Trinitas tidak terdapat dalam Alkitab. Pada video episode 2, saya akan membahas dan menjawab tuduhan bahwa doktrin Trinitas itu membingungkan dan kontradiktif. Baik, kita mulai bahasan kita untuk video episode 1 ini. Pertama-tama, istilah Trinitas yang sinonim dengan istilah Tritunggal merupakan padanan untuk kata Inggris Trinity. Kata Trinity ini merupakan gabungan dari kata tri yang berarti tiga dan unity yang berarti kesatuan. Kata Trinity itu sendiri berasal dari kata Latin Trinite yang berarti keadaan menjadi tiga. Dalam terminologi Kristen, kata Trinitas ini digunakan untuk menekankan kesatuan di antara pribadi dalam kealahan, tetapi juga menekankan keterpisahan dan kesetaraan dari tiga pribadi tersebut. Pemunculan pertama kali dari kata ini harus ditelusuri sampai pada zaman Theophilus dari Antioquia atau Tertullianus. Keduanya hidup pada waktu yang hampir bersamaan. Theophilus mati sekitar tahun 181 sampai 188 Masehi, sedangkan Tertullianus pada tahun 220 Masehi. Namun formulasi resmi ajaran Trinitas dinyatakan dalam Konsili Nisea itu pada tahun 325 Masehi, di mana Athanasius, bishop dari Alexandria, sekitar tahun 296 sampai tahun 373 Masehi, memiliki peran yang sangat besar dalam perumusan formula Trinitarianisme Kristen tersebut, terkait dengan kontroversi dengan Arius, penatua dari Alexandria, di mana dalam konsili Nisea tersebut kesetaraan hakikat atau esensi atau homoousia Bapa, Anak, dan Roh Kudus ditegaskan. Formulasi Trinitas konsili Nisea tersebut kemudian dilengkapi oleh Gregorius Nazianzus dari Kapadokia sekitar tahun 329 sampai tahun 390 bersama Basilius Agung, yang memberikan kepada kita formulasi paling ringkas namun representatif mengenai ajaran Trinitarianisme Kristen, yaitu Mia Ousia Tres Hypostases, atau satu esensi, tiga pribadi. Formulasi ini telah diterima dan diakui kekristenan ortodoks dan Injil konservatif sampai hari ini sebagai representatif dari inti ajaran Trinitarianisme Kristen, yaitu bahwa Allah di dalam Alkitab adalah Allah yang esa dalam ousia, yaitu esensi atau hakikatnya, dengan tiga hipostatis, yaitu substansi atau pribadinya yang berbeda-beda. Sekarang yang kedua. Selanjutnya kita akan menyaksikan cuplikan video khotbah atau pengajaran Pastor Joshua Tewu DBS tentang doktrin Allah Trinitas berikut ini. Di manakah di Alkitab terdapat ayat yang memuat kata Allah Tritunggal, atau di manakah di Alkitab ada tertulis kata Allah Tritunggal? Saya sudah terangkan tadi, saudara, atau saya langsung berikan jawabannya, tidak ada. Tapi orang tanya, apakah penting tertulis apa tidak penting? Tidak tertulis, Pak Yosua. Karena walaupun tidak ada tertulisnya, tidak ada tersuratnya, tetapi tersiratnya ada, Pak. Konsepnya ada, dalilnya ada katanya. Nah, saya mau ajak saudara baca 1 Korintus 4 ayat 6. 1 Korintus 4 ayat 6.
Ini penting saudara baca ini, 1 Korintus 4 ayat 6 ya. Oke, kita baca sama-sama. Netizen juga di rumah, buka dong Alkitabnya. Supaya lihat, baca langsung, terutama para pengkritik ya. Ya, jangan saudara cuma dengar lalu kemudian saudara tidak baca sendiri ayatnya. Nanti saudara habis dengar lupa lalu tafsir-tafsir lagi. Kalau kita belajar Alkitab, baca yang lengkap ayatnya. Ayatnya berkata begini, karena itu, ayat 6, 1 Korintus 4 ayat 6. Nah, kita baca sama-sama, saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos. Karena kamu, supaya dari teladan kami, kamu belajar apakah artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis. Jangan melampaui yang ada tertulis. Supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu dari yang lain. Jadi jelas-jelas Paulus berkata, ikuti teladan kami. Saya dengan Apolos itu komit dengan pernyataan ungkapan ini. Jangan melampaui yang ada tertulis. Supaya kita nggak jadi sombong. Gitu loh. Artinya perhatikan yang tertulis. Kalau kita bisa mengerti yang tertulis, sudah itu saja pengertian yang tertulis itu, pengertian yang tersurat. Contoh ya, ada firman yang berkata begini, jangan mencuri. Sudah itu aja. Yang tertulis itu pengertiannya seperti itu. Jangan mencuri. Nggak usah ditafsir macam-macam lagi. Oh itu maksudnya mencuri kemuliaan Tuhan, mencuri. Itu tafsirnya. Boleh dikembangkan. Sejauh itu tidak menjadi masalah. Tapi tertulisnya kita perhatikan dulu. Yang pertama-tama yang harus kita perhatikan adalah yang tersuratnya dulu. Jangan membunuh, nggak usah ditafsir lagi, itu sudah perintah langsung yang orang mengerti. Jangan berdusta, mau ditafsir apa lagi? Oh maksudnya jangan berdusta itu Pak Yosua berdusta rohani, terus berdusta jasmani bisa. Pokoknya ada ayat-ayat yang secara tersurat, begitu kita baca kita langsung mengerti. Sebuah perintah yang harus langsung dilakukan. Tapi ada ayat-ayat yang memang kita butuhkan pemahaman pengertian yang tersiratnya. Artinya pengertian dari yang tertulis. Misalkan contohnya. Lalu aku melihat langit terbelah kemudian anak Allah duduk di sebelah kanan Bapa. Nah pertanyaannya, apakah Tuhan punya sebelah kanan, punya sebelah kiri? Allah yang adalah roh itu. Nah itu kan butuh pemahaman yang lebih jauh lagi. Ada pengertian yang tersirat di balik yang tersurat. Karena bagaimana bisa kita mau menafsirkan sesuatu yang tidak ada dasar hukumnya. Dasar hukum yang dimaksud itu adalah ayat yang tertulis. Nah, saya masuk kepada perumpamaan di persidangan. Seorang mau didakwa, mau dijatuhkan hukuman, vonis. Tapi kemudian persidangan itu saudara-saudara yang kasih, ya persidangan itu membuat apa? Kalau kita bicara persidangan itu membuat tidak bisa ditolerir karena begini, bagaimana bisa sebuah persidangan itu mau mendakwa orang, menjatuhkan hukuman bagi seseorang, tetapi kemudian tidak ada pasal tertulis yang akan didakwakan kepada orang itu. Lalu para penuntut umum berkata bahwa oke, memang tidak ada hukum tertulisnya. Tidak ada ayat-ayat tertulisnya, yang tersuratnya nggak ada. Tetapi yang tertulisnya, yang tertulisnya nggak ada, tersuratnya nggak ada. Tapi tersiratnya ada. Saya mau tanya, bisakah kita menjatuhkan hukuman kepada seseorang tapi tidak ada pasal tertulis, ayat-ayat tertulis untuk menjadi dalil dakwaan kepada orang yang terdakwa itu? Saya pikir itu kekacauan yang luar biasa.
Itu sebabnya saudara yang kasih, saya harus sampaikan kepada saudara bahwa jangan saudara mengada-ada lah. Amin, saudara. Saudara yang kekasih, sorry, saya harus sampaikan ini baik-baik kepada saudara karena saya tidak mau terjadi kesalahpahaman. Alkitab bilang sendiri loh, jangan melampaui yang ada tertulis. Terkait dengan doktrin Trinitas Kristen ini, satu keberatan utama yang seringkali diajukan adalah bahwa istilah Trinitas tidak ada dalam Alkitab. Karena itu, ajaran Trinitas ini tidak Alkitabiah. Sebagaimana keberatan dari Pastor Joshua Teo DBS dalam cuplikan video tersebut tadi. Nah, pertanyaannya adalah, benarkah ajaran Trinitas ini tidak Alkitabiah? Karena istilah tersebut tidak muncul dalam Alkitab? Jawabannya tentu saja tidak. Saya sepakat bahwa memang istilah Trinitas itu tidak ada di dalam Alkitab. Tetapi menyimpulkan bahwa ajaran Trinitas itu tidak Alkitabiah hanya karena istilah Trinitas tersebut tidak ada dalam Alkitab, jelaslah merupakan logical fallacy atau penalaran yang cacat yang disebut dengan istilah non sequitur argument atau argumen belum tentu. Ini merupakan sesat pikir yang terjadi karena premis yang salah dipakai. Non sequitur argument merupakan loncatan sembarang dari suatu premis ke kesimpulan yang tidak ada kaitannya dengan premis. Atau dengan kata lain, hubungan antara premis dan kesimpulan hanyalah semu atau tidak ada sama sekali. Karena tidak adanya istilah Trinitas dalam Alkitab, tidaklah sama artinya dengan ajaran Trinitas itu tidak Alkitabiah. Karena justru istilah Trinitas tersebut dipakai sebagai representatif dari suatu konsep ajaran tentang Allah yang sangat Alkitabiah. Istilah Trinitas digunakan untuk menjelaskan Allah yang terdiri dari 3 pribadi yang berada bersama-sama dalam kekekalan. Tetapi harus benar-benar dimengerti bahwa ini tidak berarti ada 3 Allah. Tidak. Kekristenan tidak mempercayai adanya 3 Allah. Karena Trinitas berarti satu Allah yang esa, monoteisme, yang terdiri dari 3 pribadi. Karena itulah istilah Trinitas ini sudah tepat digunakan untuk menggambarkan Allah yang demikian. Walaupun istilah tersebut tidak ada dalam Alkitab. Lebih gampang mengucapkan Trinitas daripada mengatakan dengan kalimat yang panjang atau formulasi seperti ini. Allah yang esa yang terdiri dari 3 pribadi yang berada bersama dalam kekekalan. Begitu kita menyebut kata Trinitas atau istilah Trinitas, maka yang kita maksud ialah Allah yang esa yang terdiri dari 3 pribadi yang berada bersama-sama dalam kekekalan. Jadi tidak adanya istilah Trinitas sama Alkitab tidaklah membuktikan bahwa ajaran Trinitas itu tidak Alkitabiah. Disinilah kesalahpahaman dari Pastor Joshua Teo. Karena faktanya ajaran Trinitas itu justru berdasarkan pada pernyataan-pernyataan Alkitab itu sendiri. Seperti yang akan saya jelaskan di dalam video episode yang kedua nantinya. Pertimbangkanlah ini bahwa kata atau istilah kakek juga tidak ada dalam Alkitab. Namun kita tahu bahwa ada banyak kakek di dalam Alkitab. Misalnya sebagai contoh, Abraham adalah kakek dari Yakub. Jadi saat kita mengatakan bahwa Yakub mempunyai seorang kakek yang bernama Abraham, maka pernyataan itu tidak Alkitabiah hanya karena kata itu atau istilah kakek itu tidak ada di dalam Alkitab. Tentu saja memaksakan pendapat demikian adalah satu hal yang absurd atau konyol. Karena walaupun istilah kakek tidak terdapat di dalam Alkitab, tetapi jelas Abraham adalah kakek dari Yakub di dalam istilah atau kosakata kita saat ini. Sekarang yang ketiga, ajaran tentang Trinitas ini sebenarnya muncul dari dalam Alkitab itu sendiri.
Karena itu yang terpenting adalah konsep ajaran yang diwakili oleh kata Trinitas ada dan bersumber dari dalam Alkitab. Alkitab dengan jelas menunjukkan adanya keesaan Allah dan juga menunjukkan adanya kejamakan Allah. Misalnya Alkitab dengan jelas menunjukkan Allah itu Esa dalam ayat-ayat seperti Ulangan 6 ayat 4, 1 Korintus 8 ayat 4, Galatia 3 ayat 20, 1 Timotius 2 ayat 5. Namun Alkitab juga menunjukkan kejamakan dan distingsi atau perbedaan pribadi dalam kealahan di dalam ayat-ayat seperti Kejadian 1 ayat 1 ayat 2, Kejadian 3 ayat 22, Kejadian 11 ayat 7, Yesaya 6 ayat 8, Yesaya 48 ayat 16, Yesaya 61 ayat 1, Matius 3 ayat 16 dan 17, Matius 28 ayat 19, 2 Korintus 13 ayat 4. Karena itulah Profesor William J. Rothman, seorang teolog karismatik, mengatakan bahwa ketika kesaksian dalam Alkitab semakin terbuka, jelaslah bahwa Allah dinyatakan ada dalam 3 pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. John Calvin berbicara, sebab sementara dia menyatakan kesatuannya, dia juga dengan jelas menyatakan di hadapan kita bahwa dia adalah 3 pribadi. Pemahaman kita yang penuh tentang Allah sangat diperkaya dengan memahami realita 3 pribadinya. Jadi ketika kita mempertimbangkan kebenaran bahwa Allah adalah Esa dan Allah adalah 3 seperti yang dinyatakan dalam Alkitab tersebut di atas tadi, maka dalam melakukannya kita menemukan bahwa di dalam pewahyuan atau pernyataan Alkitab tentang Allah ada 2 pandangan berkenaan dengan pernyataan-pernyataan ini, yaitu keesaan Allah dan kejamakan Allah. Apabila salah satu pandangan terlalu ditekankan, maka hasilnya adalah ajaran sesat atau ajaran yang keliru tentang Allah. Sekali lagi, apabila salah satu pandangan terlalu ditekankan, baik keesaan maupun kejamakan Allah, maka hasilnya adalah ajaran sesat atau ajaran yang keliru tentang Allah. Apabila salah satu pandangan terlalu menekankan fakta bahwa Allah adalah satu, maka ini akan jatuh dalam ajaran sesat Unitarianisme, yaitu sebuah angka matematika satu Allah. Di sisi lain, apabila ada pandangan yang terlalu menekankan fakta bahwa Allah itu 3, maka hasilnya adalah ajaran sesat Trinitarianisme, yakni penyembahan terhadap 3 Allah yang berbeda. Harus diakui tidaklah mudah menyelaraskan kedua pernyataan Alkitab tersebut. Sebab sekali lagi penekanan yang berlebihan pada keesaan atau ketigaan dapat menyebabkan kekeliruan dan kesesatan. Karena itulah keseimbangan penekanan dari keesaan dan ketigaan Allah harus diutamakan tanpa mengorbankan keesaannya maupun kejamakan atau ketigaannya. Jadi ajaran Trinitas merupakan satu-satunya cara untuk menyelaraskan secara seimbang ayat-ayat Alkitab yang menyatakan keesaan dan kejamakan Allah tersebut. Hanya dengan menerima doktrin Allah Trinitas, maka kita bisa menyelaraskan ayat-ayat Alkitab yang menyatakan keesaan dan kejamakan Allah. Dengan demikian, kata Trinitas yang merupakan istilah teknis dalam terminologi Kristen telah digunakan oleh bapak-bapak gereja dan sampai saat ini untuk merangkum pengajaran Alkitab mengenai Allah yang menyatakan dirinya dalam ketunggalan dan kejamakan, di mana diakui hanya ada satu Allah, monoteisme. Tetapi kesatuan Allah itu berada dalam 3 pribadi yang hakikat keilahiannya sama. Allah yang Esa bukanlah 3 Allah ataupun 3 manifestasi dari satu Allah, melainkan Allah adalah 3 pusat kesadaran pribadi yang sepenuhnya ilahi, di mana setiap pribadi setara dan sekekal pribadi lainnya yang bersama-sama membentuk satu keberadaan Allah.
Menolak doktrin Trinitas ini berarti menolak pewahyuan atau pernyataan Allah mengenai dirinya sendiri, yang pada akhirnya menolak keilahian Kristus dan kepribadian Roh Kudus. Dan ini berarti harus menghadapi kontradiksi atau pertentangan dalam ayat-ayat Alkitab yang tidak mungkin dijelaskan di luar ajaran Trinitarianisme Kristen. Sekarang yang keempat, istilah teknis Trinitas ini membedakan ajaran Kristen sejati dengan ajaran-ajaran yang menyimpang dari kebenaran sejak zaman gereja mula-mula. Secara historis kita belajar bahwa gereja mula-mula dipaksa untuk mempelajari dan menggumuli subjek ini dan mengukuhkan kebenarannya sehubungan dengan munculnya pengajaran-pengajaran sesat yang menentang Trinitas. Gereja di dalam sejarah telah menentang ajaran-ajaran yang salah dari para penentang Trinitas. Pada berbagai abad yang telah dilewati, beberapa orang telah membentuk konsep-konsep yang salah dan tidak alkitabiah tentang Trinitas. Dan pandangan ini terus muncul dan muncul dan muncul lagi. Dan dapat diklasifikasikan ke dalam 5 pandangan utama. 1. Triteisme, yang menolak keesaan Allah dan percaya pada 3 Allah. Dalam sejarah gereja mula-mula, John S. Cuneges dan John Philoponus mengajarkan bahwa ada 3 Allah dan ketiganya berhubungan dalam asosiasi yang bebas. Kesalahan dari pengajaran ini karena meninggalkan kesatuan di antara Trinitas, sebagai akibatnya mereka mengajarkan 3 Allah, bukan 3 pribadi dari Allah yang esa. Pandangan ini sama sekali berbeda dari pandangan Kristen Alkitabiah tentang Trinitas. 2. Monarkianisme, yang mengajarkan bahwa Allah Anak hanya merupakan model lain dari pernyataan Allah Bapa. Ada 2 bentuk dari monarkianisme, yaitu adopsianisme dan modalisme. Dalam bentuk adopsianistiknya, monarkianisme yang diajarkan oleh Theodotus dari Byzantium pada tahun 210 Masehi memandang Yesus sebagai manusia yang diberikan kekuatan oleh Roh Kudus pada saat baptisannya. Sedangkan dalam bentuk modalistiknya, monarkianisme mengajarkan bahwa satu Allah yang secara beragam memanifestasikan diri dalam 3 bentuk atau mode keberadaan, yaitu modalisme. Di gereja barat, monarkianisme yang modalistik dikenali dengan patripasianisme. Neustus dan Praxeas adalah pemimpin-pemimpin dalam gerakan ini yang mengajarkan patripasianisme, yaitu Allah Bapa yang berinkarnasi di dalam anak, juga menderita di dalam anak di saat penyalipan. Di gereja timur, monarkianisme yang modalistik dikenal dengan Sabellianisme. 3 Sabellianisme yang dipelopori oleh Sabellius dari Ptolemais sekitar tahun 200 Masehi menyatakan bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah 3 bentuk eksistensi atau 3 manifestasi dari satu Allah. Menurut pandangan ini, Trinitas bukan berkaitan dengan natur Allah, tetapi hanya cara Allah dalam menyatakan dirinya. Pandangan ini mengajarkan bahwa sebagai Bapa, Allah adalah pencipta dan pemberi hukum. Sebagai anak, Allah adalah penyelamat. Sebagai Roh Kudus, Allah melahirkan kembali dan menguduskan. Atau dengan cara lain, Sabellianisme mengajarkan bahwa Allah dikenal sebagai Bapa dalam Perjanjian Lama, sebagai anak dalam kitab-kitab Injil, dan sebagai Roh Kudus untuk zaman ini. Sabellianisme dalam setiap kasus percaya pada satu pribadi saja yang mewujudkan diri dengan 3 cara. Di gereja timur, Sabellianisme juga dikenali sebagai monarkianisme yang modalistik. Sabellianisme ini diikuti oleh Abelard sekitar tahun 1079 sampai dengan 1142 Masehi, yang menyatakan bahwa nama Bapa untuk menyatakan kuasa, Putra untuk menyatakan hikmat, Roh Kudus untuk menyatakan kebaikan. Di Indonesia, ajaran yang termasuk Sabellianisme ini telah diajarkan dan dipopulerkan kembali oleh Pastor Joshua Tewuh
DPS, Gembala GBI Jemaat Tuhan Yesus Kristus, yang video ajarannya tentang Trinitas saya cuplik di depan tadi. 4. Arianisme. Arius, seorang penatua yang anti-trinitarianisme dari Alexandria, mengajarkan Allah yang kekal, yang esa dari anak yang diperanakan oleh Bapa. Dan karena itu, anak memiliki permulaan atau diciptakan. Jadi Arius mensubordinasikan anak pada Bapa. Ia juga mengajarkan bahwa Roh Kudus adalah yang pertama diciptakan oleh anak, karena segala sesuatu dijadikan oleh anak. Arius beranggapan bahwa Allah Bapa adalah satu-satunya yang sama sekali tidak mempunyai permulaan. Bapa menciptakan anak dan Roh Kudus dari ketiadaan sebagai tindakan penciptaan awal. Anak disebut Allah karena ia datang langsung dari Allah dan sudah diberi kuasa untuk menciptakan. Arius dan ajarannya dinyatakan sesat pada Konsili Nisia tahun 325 Masehi. Dan di Indonesia, ajaran-ajaran Arianisme ini dipopulerkan kembali oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono, Gembala dan pendiri Sinode GSKI Rehoboth. 5. Sosianianisme yang dipelopori oleh Socinus. Pada abad ke-16, Socinus mengajarkan pandangan yang mirip dengan Arianisme. Sosinianisme mengajarkan bahwa adalah keliru untuk mempercayai pribadi-pribadi dari Trinitas memiliki satu hakikat yang esa. Paham ini mengajarkan bahwa hanya ada satu zat ilahi yang terdiri hanya satu pribadi. Walaupun mengikuti Arius, tetapi Socinus melampaui Arianisme dalam penyangkalannya tentang praeksistensi anak dan menganggap anak hanya seorang manusia. Socinus mendefinisikan Roh Kudus sebagai kebajikan atau tenaga atau energi yang mengalir keluar dari Allah kepada manusia. Pandangan Sosinianisme ini mempengaruhi Unitarianisme Inggris dan Deisme Inggris. Kebanyakan penganut Unitarianisme bukan penganut Deisme, tetapi semua penganut Deisme mempunyai konsep Unitarianisme tentang Allah. Garis bidatnya adalah jelas. Arianisme ke Sosianisme, ke Unitarianisme, ke Deisme. Unitarianisme Amerika adalah turunan langsung dari Unitarianisme Inggris. Di Indonesia, ajaran Unitarianisme ini dipopulerkan oleh kelompok pengikut Pastor Eric Chang dari Yayasan Peduli Nusantara di Bali. Akhirnya, menggunakan kata-kata ungkapan Rasul Paulus, mehuper ha gegrat patai, atau jangan melampaui yang ada tertulis dalam 1 Korintus 4 ayat yang ke-6 untuk menolak istilah Trinitas seperti yang dilakukan oleh Pastor Joshua Theo dalam cuplikan video di atas tadi, tentu saja tidaklah tepat. Mengapa? Karena ayat tersebut tidak ada hubungannya dengan pembahasan tentang Trinitas. Ketika Paulus mengatakan jangan melampaui apa yang ada tertulis, maka yang dimaksudnya dalam konteks tersebut adalah ia memberi teguran kepada jemaat Korintus yang mengutamakan kemegahan jabatan dan hikmat dunia. Sikap mereka yang memakai standar mereka sendiri dalam menilai orang lain membuat Rasul Paulus merasa dihakimi oleh jemaat di Korintus. Nah, kemungkinan besar sikap sebagian anggota jemaat Korintus membuat Rasul Paulus merasa direndahkan dan diragukan otoritas kerasulannya. Nampaknya Rasul Paulus kelihatannya dianggap oleh jemaat di Korintus kurang berkarisma dan kurang berhikmat bila dibandingkan dengan Petrus ataupun Apolos. Pandangan semacam ini muncul karena Rasul Paulus memang memilih untuk tidak memakai hikmat kata-kata yang indah menurut standar dunia dalam memberitakan Injil. Pada intinya, jemaat Korintus meragukan kerasulan Rasul Paulus dan pelayanannya karena mereka beranggapan bahwa diri mereka lebih cerdas, lebih berharga, lebih berhikmat, dan lebih diberkati secara ekonomi daripada Paulus. Bisa dilihat dalam 1 Korintus 4 ayat 9-13. Jadi di sini
Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Korintus agar mereka jangan menghakimi melampaui apa yang tertulis. Mereka harus waspada agar tidak menjadi sombong sehingga menghakimi Rasul Paulus berdasarkan standar mereka sendiri, bukan berdasarkan standar firman Tuhan. Rasul Paulus mengingatkan agar mereka jangan lupa bahwa segala sesuatu yang mereka miliki, baik harta, kepintaran, kemampuan, dan hal-hal lain yang mereka banggakan adalah anugerah dari Tuhan, merupakan pemberian dari Tuhan karena pemberitaan Injil. 1 Korintus 4 ayat 7. Jadi pada intinya, ayat tersebut tidak ada hubungannya dengan pembahasan tentang doktrin Trinitas, seperti dalam cuplikan video Pastor Joshua Tewuh tersebut. Ringkasnya, meskipun istilah Trinitas tidak ada dalam Alkitab, tetapi ajaran tentang Trinitas itu sangat alkitabiah karena berasal dari dan berdasarkan Alkitab. Karena itu istilah Trinitas merupakan terminologi teknis yang tepat untuk merepresentasikan ajaran Alkitab tentang keesaan Allah yang menyatakan dirinya dalam 3 pribadi. Selain itu, dari sejarah kita mengerti bahwa istilah dan ajaran Trinitas tersebut telah membedakan, sekali lagi, telah membedakan ajaran Kristen sejati dari ajaran-ajaran yang sesat yang menyimpang sejak zaman gereja mula-mula hingga saat ini. Demikian yang bisa saya bagikan. Saya Sam, teolog Protestan karismatik. Bila Anda diberkati, jangan lupa like, subscribe, dan tekan